Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Ya. Bu. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya memimpin. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai bersama Ibu. Dulu ya, daftar hadir untuk anak yang sudah hadir di Google Form, silakan diisi. Sudah diisi belum Google Formnya? Sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Sudah Bu. Erianta. Sudah Bu. Untuk pagi hari ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Leani Rinalda. Teks yang menjelaskan atau merinci tentang suatu objek. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita mempelajari tentang teks deskripsi sehingga nanti kalian bisa menganalisis struktur teks yang akan kita pelajari. Ini Ibu akan menayangkan materi share screen-nya ya. Sudah kelihatan anak-anak? Kita mempelajari teks deskripsi. Nah, kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Untuk yang kedua, strukturnya yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian berisi perincian bagian objek. Untuk yang ketiga yaitu simpulan atau pesan. Ibu beri teks, silakan diamati. Judulnya apa, Sadar? Rumah tongkonan. Iya, betul. Coba silakan hari ini dibaca paragraf pertama. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Ya, terima kasih. Hari ini sudah diperhatikan. Kalimat paragraf pertama, yang paragraf masuk bagian struktur teks yang mana, yang apa? Identifikasi. Iya, ya bagus sekali. Kenapa ini dinyatakan sebagai identifikasi? Karena Mulai di awal Bu, memulai bagaimana asal muasal nama rumah adat Tongkonan. terus paragraf yang kedua, silakan dibaca sama Rani. Kan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Pada paragraf kedua termasuk terus Jadi menurut saya deskripsi bagian Bu. deskripsi bagian. Ya. Kalau Sadam yang paragraf kedua ini Sadam paragraf kedua termasuk bagian struktur yang mana? Saya Bu, Ya, Oh iya. sepertinya masih identifikasi ini Bu. yang kedua masih identifikasi strukturnya. Pada paragraf kedua ini masih termasuk identifikasi karena di sini masih ada penggambaran umum. Nah, untuk paragraf yang ketiga silakan dibaca sama Suryalang. Adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus. Ya, terima kasih Suryalang. Masuk di bagian struktur. Nah, Suryalang, Nah, bagian deskripsi bagian. Menurut Pipit, ini Ya. paragraf ketiga termasuk bagian struktur yang mana? Deskripsi bagian Bu, karena Alasannya apa, Pipit? di sana menjelaskan tentang rumah adat itu terbuat dari kayu dan Bagus. Jawaban Suryalang sama Pipit betul. Itu yang ke paragraf selanjutnya kita perhatikan. Nah, ini dibaca oleh Sari Dewi. Punggung Kaya Warisan Budaya Indonesia. Ini termasuk bagian struktur yang mana, Sari? Bagian kalau menurut saya Bu, ini di dalam paragraf yang kelima itu berisi kesan mengenai rumah tongkonan tersebut. Ya, terima kasih. Kesan berarti kesimpulan ya, Dewi ya. Iya Ibu. Ini
Ya betul, ini memang masuk dalam kategori kesimpulan atau kesan. Kita berlatih mengidentifikasi yang namanya struktur secara berkelompok. Untuk yang pertama itu tadi Sadam, Ula, Sri Wahyuni, Sherly. Kelompok kedua Pipit Holiso, Erianto, Arini. Yang kelompok 3 Suryalang, Sari Dewi, Rani Yunelda. Nah, ini silahkan diunduh siswanya di grup WhatsApp, kemudian dibaca perintahnya. Nah, saya tampilkan juga di layar ya LKPD-nya. Terlihat anak-anak, ada di dalam LKPD-nya Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Ini perintahnya nanti bisa dilihat di dalam undangannya. Telaahlah struktur teks deskripsi yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Nanti dimasukkan jawabannya di bagian struktur identifikasi, kalimatnya yang mana atau paragrafnya paragraf berapa dan berapa. Kemudian untuk deskripsi bagiannya, nah ini kalimatnya yang bagian mana, paragraf yang mana. Kemudian bagian simpulan, nah ini nanti itu kalian tuliskan di bagian simpulan jawaban kalian. Sekarang diskusikan dulu dengan temannya. Kelompok 2 sudah dikirim belum? Kelompok 3 masih ada kendala apa tidak? Satu sudah mengumpulkan, ini sudah selesai. Ya silakan dikumpulkan. Kelompok 2 sudah dikirim. Kelompok 2 ya. Setelah saya lihat dari ketiga lembar jawab dari kalian per kelompok. Nah, ini nanti saya minta untuk kelompoknya mempresentasikan. Ini yang kelompok 1 ini. Kelompok 1 setelah saya ibu koreksi, ini jawabannya bagus. Nah, coba dipresentasikan. Ini kelompok kami menganalisis struktur dari Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Nah, ini termasuk ke dalam identifikasi, yaitu paragraf pertama. Yang kedua mungkin akan dibantu oleh Pak Sadam. Baik, deskripsi bagian saya tunjukkan dimulai pada pukul 20.00. Tunjukkan dibuka dengan nyala api yang berkobar di depan tubuh Mas. Ya, silakan ulang dibaca. Untuk simpulan kesan ini ialah pentas drama tari musikal kolosal Arya ini sangat tegak dan fantastik. Ini tadi hasil dari kelompok 1. Silakan ditanggapi sama Sari Dewi. Saya mau bertanya, apakah paragraf kedua itu identifikasi atau deskripsi bagian? Ini silakan dijawab sama kelompok 1 Wahyuni. Tadi Bu Dewi bertanya mengenai paragraf kedua ya. Pertunjukan dimulai yang itu ya Bu ya. Dimulai, kenapa maksud deskripsi bagian gitu ya? Ini yang ditanyakan sama Sari Dewi itu paragraf kedua punya kelompoknya Sari Dewi dimasukkan dalam bagian identifikasi. Itu yang betul masuk identifikasi apa deskripsi bagian itu coba. Menurut saya Bu Dewi itu deskripsi bagian karena di situ mendeskripsikan secara detail pertunjukan itu dimulainya jam berapa gitu. Itu sudah mendetail bagian-bagiannya. Mungkin Pak Sadam atau Bu Sherly mau menambahkan? Monggo silakan. Mungkin ada yang mau kelompoknya menambahkan? Ya Bu, saya Bu. Ya. Ya Bu Dewi, jadi menambahkan Bu Sri ya Bu Dewi. Mengapa kelompok kami meletakkan paragraf kedua itu pada deskripsi bagian? Nah, menurut kelompok kami sama seperti Sri,
karena di paragraf kedua itu sudah jelas menjelaskan mengenai pertunjukan drama tari kolosal ini kapan waktunya, kemudian di mana dia ditampilkan, kemudian seperti apa dia dimulainya, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu seperti apa, itu dimulai dari paragraf kedua, Dewi. Jadi itu ya. Iya. Jadi paragraf yang kedua ini termasuk ke deskripsi bagian ya, bukan identifikasi ya, Shirley. Iya, di deskripsi bagian. Karena identifikasi itu sebenarnya hanya menjelaskan drama tari kolosal itu apa gitu. Definisi biasanya kalau Definisi di saja. identifikasi itu biasanya ada definisi, misalnya kayak merupakan adalah gitu. Ya, gambaran umumnya ya berarti kalau identifikasi ya. Terima kasih untuk teman-teman Sri Wahyuni. Tepuk tangan dong buat teman-temannya yang sudah aktif bicara di kelas. Ya, terima kasih Bu Marsia. Ini sudah diklasifikasikan, dianalisis sama kelompok 1. Nah, ini saya mau langsung bahas mengenai drama kolosal Arya. Nah, untuk paragraf pertama ini termasuk bagian identifikasi, karena di bagian pertama paragraf ini itu menunjukkan secara umum pentas Arya di mana letaknya, di mana tempatnya. Nah, itu jadi jawaban kalian nanti itu sudah betul. Tadi ada yang tadi itu. Kalau yang paragraf kedua itu memang masuk di bagian deskripsi bagian. Nah, karena di paragraf kedua dijelaskan secara detail drama kolosal Arya. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini setelah sukses memukau, kalimat yang berbunyi setelah sukses memukau penonton pada acara pembukaan penonton ini masuk tetap pada deskripsi bagian. Kemudian pada paragraf ketiga, paragraf ke-2, 3, 4, paragraf keempat, adegan puncak benar-benar mengadu-adu emosi penonton. Kalimat yang berbunyi adegan puncak benar-benar mengadu emosi penonton ini masih pada bagian deskripsi bagian. Untuk yang penutup atau simpulannya atau pesannya ini terdapat pada paragraf terakhir. Pementasan drama tari kolosal ini sangat megah dan fantastik. Pagelaran karya seni yang berbasis budaya lokal Betawi ini berhasil menyuguhkan pertunjukan yang spektakuler. Nah, di sini bahwa ditunjukkan kesannya itu penampilannya itu sangat spektakuler. Itu sudah ya. Setelah presentasi, nah saya mau bertanya kepada anak-anak. Nah, dari pelajaran pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan. Sampai di sini sudah jelas ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa apa yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini bermanfaat. Terus kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks imajinasi. Nah, dari itu pembelajaran pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.